Mudah-mudahan dengan acara ini nanti bisa membawa manfaat kepada kita semua Pak ya. Bisa kita pendapat, kita pulang rumah menyampaikan minta maaf apabila ada kekurangannya. Maaf, semoga nanti bisa bermanfaat Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Pak. Kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang Pak. Jadi saya ingin menyampaikan dulu siapa sih Daisy itu? Sedikit video itu Pak. Ya Pak, ini kami di Civil Solution. Kita hadir buat kasih solusi buat para peternak di Indonesia untuk membantu memanage nutrien dalam menggunakan sapi potong, baik sapi lokal maupun sapi impor. Tapi luar biasa walaupun kondisi hujan, bapak-bapak masih sempat hadir di tempat ini. Tujuan dan maksud kami berada di sini sekali lagi mohon maaf bukan bermaksud menggurui atau sok tahu, tapi kita di sini akan sharing pengalaman. Kita akan coba berdiskusi, kita coba adalah kepala divisi untuk feedlot pemungkusan sapi. Jadi saya harap kita santai aja ya Pak, tidak usah tegang karena di sini kita maksudnya ada pagi ini kita akan lebih fokus kepada feed and feeding management. Saya sering bertemu beliau ketika masih di Brigjen Livestock. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pakan dan pemberian pakan. Nah, lalu sebenarnya seperti apa sih nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi potong itu? Kebutuhan nutrisi untuk sapi potong. Saya mau tanya dulu sebelum saya klik. Paling penting yang pertama apa? Monggo Pak. Oke, Pak. Oke, air. Keterbatasan terhadap akses air akan membatasi kemampuan sapi untuk hingga sejauh mana konsentrasi mana di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara kebutuhan 50 gram per ekor per hari dalam bentuk protein kasar, berprotein. Tetapi ketika dia menjadi 350 kilo itu menjadi bertambah. Walaupun penambahannya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi itu perlu dijaga. Atau justru sapi-sapi yang muda nih, sapi-sapi yang muda yang bobotnya masih sekitar antara 150 sampai 200 kilo, itu kebutuhan proteinnya justru kalau dilihat kebutuhan per hari dalam bentuk megakalorinya itu justru lebih tingginya ketika masih dalam proses pertumbuhan. Gitu ya, menuan dalam ransumnya. Jadi kalau sapi dengan umur muda, kondisi kan langsung setidaknya langsung dengan tingkat protein 15%. Tetapi kalau misalnya sudah tua itu dengan 12,5% itu atau bobotnya udah besar itu 12,5% itu terpenuhi. Gitu. Jadi kurvanya gitu. Tapi kalau energi kembali kan diskusi kali ya.
yang tidak kami atau seperti apa kita bantu. Silakan disampaikan saja bahwa ya Pak, santai aja Pak, nggak apa-apa Pak, monggo. Kenapa? Obatnya penyakit tulang ya Pak. Jadi gini Pak, kalau penyakitnya penyakit apa dulu nih Pak? Apakah penyakitnya infeksius? Infeksius itu biasanya karena ada apa? Karena ada infeksi, ada kuman, gitu ya. Atau traumatik, traumatik itu bisa karena benturan atau defisiensi makromineral yang tadi. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya infeksius, Pak, infeksius karena ada penyakit itu tentu saja harus diobati. Tapi kalau misalnya sifatnya atau traumatik ya, sudah terkena benturan, jatuh apa itu memang harus diobati ya. Ya obatnya mungkin nanti ada Pak dokter hewan yang lebih berwenang untuk menjawab ya Pak. Cuma ya obatnya biasanya kalau memang udah infeksi yaitu antibiotik. Ataupun misalnya kalau bahan makanan yang dimakannya, artinya nggak mau minum banyak, itu apakah sapi sudah cukup? Kadang kita ya mancing lagi, misalkan kayak minumnya diberi garam atau apa biar minumnya banyak. Nah, kalau seperti itu dampaknya apakah sesuai dengan penjelasan tadi bahwa air itu 80% menentukan dari tubuh sapi, kira-kira itu baik atau malah bisa overdosis atau kelebihan air? Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan yang luar biasa sekali. Adli ditum. Adli ditum itu dalam artian tergantung sesuai dengan yang dia inginkan. Karena sapi ini sudah di dalam tubuhnya ada regulasi tertentu yang mengatur metabolisme air. Jadi bisa jadi Bapak sapinya minumnya sedikit karena airnya sudah terpenuhi dari bahan pakan yang lain. Gitu. Misalnya kayak rumput, kalau Bapak dikasih rumput segar itu rata-rata kandungan airnya 78%. Kandungan airnya 78%. Kalau Bapak kasih rumput itu 10 kilo misalnya, 10 kilo itu 7. Jadi betul Pak, kemungkinan bahwa sapi yang Bapak pelihara memang dari sisi air sudah terpenuhi, gitu. Tapi memang sebaiknya air itu selalu tersedia. Kalau bisa otomatis Pak, jadi ada keran tertentu yang air itu tidak pernah habis. Selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya dari kelompok Limosin Mas Tokolio Kecamatan Bogor. Nah di sini saya ingin bertanya, yang kita bahas tadi yang dibutuhkan ternak. Jadi di sini ada air, ada energi, protein, mineral, makro dan mikro. Jadi saya ingin bertanya dan supaya semua bisa mengetahui tentang apa sih energi dan apa itu air. Kalau manusia kita membutuhkan energi, kita minum Kratinden, itu aja sudah masuk energi. Dan sini tolong dijelaskan mengenai tentang energi dan protein. Protein itu apa yang disebut? Kalau energi mungkin kalau di ternak itu ada gula, ada tetes, itu termasuk bisa energi. Dan protein mungkin mayoritas petani ternak kampung itu mungkin kurang memahami untuk mengenai protein. Dan mineral itu juga mungkin kalau di pasaran umum kayak di pasar Tunggur itu adanya ya itu mineral, tapi nggak tahu itu mineral apa. Terima kasih. Ya. Oke, tapi terima kasih sudah diingatkan. Jadi saya mulai dulu dengan air. Kalau air itu bapak-bapak pasti udah tahu lah, H2O ya Pak, H2O atau apa yang biasa kita minum. Nah, jadi kayak air hujan itu mungkin nggak ini ya Pak. Kita langsung itu adalah sumber tenaga. Biasanya kalau dari sisi senyawa kimia itu
kandungan yang spesifiknya itu adalah karbon dan CHO, itu kandungan ininya, kandungan senyawa kimianya. Tapi untuk lebih gampangnya itu adalah lebih ke sumber tenaga, Pak. Sumber tenaga ya. Jadi kalau energi itu kayak energi batu bara gitu kan. Berarti itu tenaga yang berasal dari batu bara gitu kan. Jadi energi itu lebih ke arah pemenuhan atau bukan pemenuhan ya Pak. Jadi energi itu adalah kebutuhan dari tenaga ketika kita bicara masalah masalah budidaya atau peternak sapi ini. Jadi fokusnya lebih ke situ Pak, energinya, bukan seperti energi bahan bakar. Menarik tadi kita bicarakan tentang beberapa nutrisi dalam pemenuhan kebutuhan tinggi, maka kebutuhan dia akan protein lebih rendah, sementara kebutuhan energi sebaliknya semakin tinggi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadijo dari Kota Metro. Usahanya pengembukan sapi ada di dua tempat, di Ramadan Utara sama di Batanghari. Luar biasa Pak. Permasalahan yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh Bapak samping saya, tapi yang saya alami Pak, insya Allah masalah sakit tulang kayaknya selama saya melihara jarang terjadi kalau tidak terjadi benturan atau kebekan kepleset. Yang saya alami Pak, sapi kalau sudah meningkat bobotnya semakin tinggi, permasalahannya ini di kuku Pak. Ini kuku ini yang apa itu namanya? Ceracak ya, ceracak. Sebetulnya menurut informasi saya sih nggak ahli, cuman kalau mau cari bibit sapi ini ceracak ini yang model batok mengurut. Batok mengurut itu mesti ini kakinya kuat ini tuh. Nah kalau sudah kayak nyangkut kodok, kayak itu glosor, sudah baru bobot 6 kintal, apalagi lebih 7 kintal. Itu rata-rata udah sapinya udah tersiap-siap. Ini problemnya tadi Bapak ada, oh ini kurang ini, saya tidak tahu ini penyakit ini sering terjadi seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah nutrisi tadi supaya berimbang Pak. Ini kadang-kadang kita kalau sapi masih mau makan kita cocok aja supaya dengan prediksi sapi supaya cepat tumbuh atau bobotnya semakin naik. Tapi kadang-kadang ya ada yang itu salah, makan cukup 2 atau 3 kali. Tapi mana yang benar ini saya nggak tahu. Apa kalau habis makan cocok, habis makan cocok. Memang minum betul Pak. Minum kita ini yang pada minumnya kecil, kira-kira satu bak kecil itu Pak. Tapi saya coba kemarin saya lihat Anda dibuat mungkin bisa 2-3 bak dengan harapan supaya kalau yang merawat sapi itu tidak teledor sehingga kadang-kadang nggak openan sama minum sapi. Tadi Bapak katakan sekian persen sapi kebutuhan di air, apalagi minum sentral, makan minum. Ini yang saya amati. Nah, persoalannya sekarang Pak, bukan di masalah pemasaran. Nah ini bibit-bibit ini kan di petani kan udah mahal Pak. Kalau kita ukuran timbang, yuran ketemu. Kalau nggak kita ngebet, ya nggak dapat. Nah ini persoalannya kalau sapi ukurannya di petani
lebih banyak ke energi. Memang sapinya cukup bagus, cukup standar, tapi pas yang kita alami dulu nafsu makannya memang berkurang. Tapi keuntungannya dari situ berkat Pak Budiman yang membuat langsung dan mengeluarkan di situ program kerjasama winner tercipta saya yang saat ini. Istilahnya kita bisa dipercaya sama bank dan kita semakin banyak koneksi dan relasi. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Budiman. Saya katakan, jadi mereka itu ingin curhat seperti ini. Nah, sekaligus minta solusi pada waktu kita mungkin ada beberapa hari waktu kita makanannya bagus, omongannya bagus, itu nggak dimakan. Misalnya waktu saya pakai begitu ya, dikasih jengkol tapi senang, tapi dikasih keju dia nggak mau. Soalnya kan ngomong dia nggak makan. Nah, mungkin ya depannya itu formasi itu yang lebih adaptif ke sapi-sapi, terutama sapi-sapi yang memiliki apa kita lokal atau DPD supaya kemudian kita akan lebih ke efisiensi. Jadi intinya itulah mereka dengan Bapak untuk kangen dari ya berkat Bapak mereka sekarang jadi pengurus kelompok. Jadi tumbangan dan terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Sarjono, Pak Tono, dan kelompok Limosin. Saya cukup tersanjung Pak dengan itu, tapi terus terang memang waktu itu sebenarnya belum sempurna Pak. Waktu itu belum sempurna karena ada beberapa hal yang memang saya baru temukan terakhir-terakhir ini, terutama untuk makro dan mikro mineralnya Pak. Jadi ada beberapa yang memang oh ternyata itu tuh masih bisa disempurnakan gitu ya, masih disempurnakan. Karena saya mungkin waktu itu sebenarnya ada yang miss sebenarnya Pak. Nanti jalan tengah. Yang mungkin kita tidak bisa memenuhi hidauan untuk sapi itu, Pak. Secara dalam jumlah yang banyak, Nah, solusinya kalau kondisinya seperti itu kita harus menambahkan buffer. Buffer itu yang mirip seperti kandungan kimianya, mungkin mirip seperti apa yang ada di dalam saliva. Karbonat, ada karbonatnya, ada buffer untuk menurunkan pH menaik. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Saya mau menyampaikan permohonan maaf saya apabila apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan bagi bapak-bapak, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak mau hadir di sini dengan kondisi hujan. Kami sangat menghargai itu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Budiman. Berikutnya, setelah kita berbicara nutrisi, setelah kita berbicara yang agak berbau kimia dan memusingkan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih manajemen pemeliharaan sapi potong yang standar. Karena itu kami hadirkan pemateri berikutnya, Bapak Hairul Razki. Saya bacakan CV-nya. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, beliau salam sejahtera buat para Mbak di wilayah Bandung. Setelah mendengar paparan dari Pak Budiman, itu salah satu faktor keberhasilan untuk program pengembangan sapi potong khusus lokal yang paling utama memang adalah kualitas pakan. Baru Pak Budiman menjelaskan bahwa faktor makan yang penentu karena di situ dari faktor sekitar 70% biaya pemeliharaan harian per ekor per hari agar diberi makan. Contoh, Bapak satu hari kira satu ekor sapi kalau kasih makan 10 kg konsentrat sama rumput total per hari Bapak perlu biaya sekitar 40 sampai 45 ribu per ekor. Tenaga kerja itu per ekornya kalau satu orang pegang 20 ekor, karena saya dulu di industri lokal Pak ya, jatuhnya itu sekitar 1.000 rupiah per ekor tenaga kerja.
Jadi biaya yang paling banyak itu di biaya pakan. Jangan sampai biaya bapak yang banyak di pakan ini sia-sia, efektif pakannya yang di desa Pak Budiman tidak menghasilkan ADG. Nah itu mungkin di perusahaan sapi lokal di Pati, Jawa Tengah itu bapak ini sudah kenal ya, Pak. Itu fungsi tapi lebih pucat. Ada untuk dikit ada putih, berarti ada darah ongkornya. Kemungkinan ADG-nya juga nggak sedahsyat di musim aslinya, nggak bisa 1,5. Terus bisa masih dulu sapi Pak, bisa pilih yang berhasil itu. Ini sapi nomor 2. Nah, kenapa saya harus pindah rumah sini? Jadi bapak-bapak bisa membeli sapi mau dihubungkan berhubungan dengan waktu, cepatnya waktu, dan juga nanti hasil akhir ADG-nya. Ini kepala, kalau sapi putih, ekor sulai putih. Nah, ini sebentar. Ini sebentar. Dia sapi besar sampai 1,3 kita. Agak jinak, potensi ADG itu bagus. Perharinya bisa naik ke 5,8. Oke. Terus di Indonesia di sebelah juga Pak, dengan sapi PO. Jadi sapi PO di Jawa Putih ini memang tempat lebih serangan sapi. Kali dia agak jinak Pak ya, supaya nanti hasil keserangannya nggak terlalu liar. Negara Barat memang berada di kembangan di pulau tersebut sehingga orang bilang sapi SO, Sumba Omor, jadi kayak Brahman, India juga. Sapi berat juga, tapi memang ADG tidak sedasar sementara di musim. Hanya bisa nomor 5 atau 1. Walaupun penampakannya kualitas bagus juga. Nah ini nggak bisa lakukan begitu, gitu kan? Sekitar di Bandung itu kalau kehidupan ya per kilonya 70.000 Pak. Itu walaupun ADG-nya 0,6, ya ketolong dengan antibiotik ini sapi berubah. Itu Pak. Kemudian setelah kita mau menentukan jenis sapi yang perlu kita tentukan, saat kita beli ya kita harus punya pengetahuan untuk memilih bibit sapi. Jangan sampai kita beli bicara mengenai nafsu, kemudian Pak Irul mengenai manajemen. Sebenarnya tugas dokter hewan itu kalau teman-teman tadi menjalankan itu semua, saya nyantai di situ, nggak ada pekerjaan di situ. Karena sapinya pasti sehat semua, gitu. Pasti sehat semua ya Pak. Nggak perlu lagi ada obat-obat, nggak perlu lagi apa sapi yang tumbuh-tumbuh itu nggak perlu lagi, nggak ada. Sapi yang pincang-pincang nggak ada lagi. Karena kalau kita bicara ini Pak ada segitiga piramida. Jadi yang pertama host itu kita lah ya, sapi lah ya, sapi. Kemudian yang kedua adalah agen penyakit. Agen penyakit itu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu yang harus kita atur sebenarnya supaya penyakit ini nggak tumbuh. Penyakit nggak tumbuh, lingkungannya bagus, sapinya jadi sehat. Nah, kita sekarang bicara mengenai lingkungan. Lingkungan bagaimana? Pakannya mesti harus bagus. Kedua, adarnya harus bagus. Jangan sampai penggilingannya lebih miring. Jadi sapinya banyak nanti pincang atau terlalu kasar atau terlalu halus lantainya.